Pada ulasan kali ini, kita akan membahas mengenai senapan gentle yang berasal dari akhir abad ke-19, atau lebih tepatnya sebuah shotgun legendaris yang memiliki desain unik sekaligus terkenal dengan mekanisme pengoperasian yang sangat khas dan berbeda dari senjata sejenis lainnya. Senapan yang Mimin maksud adalah Winchester model 1887, atau yang lebih familiar dengan sebutan shotgun putar oleh kebanyakan warga gamers. Dan yang sangat berkesan jika melihat senapan ini, khususnya yang Mimin ingat adalah betapa cupunya Mimin dulu saat masih sering main point blank di warnet langganan. Selain terkenal di berbagai game FPS mulai dari zaman PB, CODWM hingga era game modern yang ada seperti saat ini, ternyata M1887 memang memiliki reputasi dan tingkat popularitas yang sangat tinggi di dunia nyata. Pernyataan tersebut bukanlah isapan jempol belaka, karena memang senapan ini merupakan mahakarya dari seorang desainer panutan asal Amerika, yang juga sering disebut-sebut sebagai bapaknya senjata api modern. Bahkan selain banyak digunakan oleh koboi dan untuk senjata berburu, ia juga masuk ke dalam industri perfilman yang sangat hits di zamannya. Maka tak heran jika senjata jadul ini masih banyak diburu hingga saat ini. Dan untuk lebih jelasnya, berikut ini pembahasan lengkap mengenai M1887. Sejarah pengembangan shotgun Winchester model 1887 dimulai pada tahun yang sama sesuai dengan seri penamaannya, yaitu pada awal tahun 1887. Gagasan rancangannya dikerjakan oleh seorang desainer senjata legendaris asal Amerika Serikat bernama John Moses Browning. Beliau merancang senapannya ini berdasarkan pada senapan pendahulunya yaitu M1873 yang juga dibuat oleh pabrikan Winchester. Pada saat itu, pihak pabrikan lebih menekankan penggunaan mekanisme lever action atau mekanisme aksi tuas yang lebih populer dengan sebutan kokang putar. Langkah ini diambil oleh pihak pabrikan karena memang mekanisme tersebut sudah menjadi ciri khas tersendiri dari mereka. Sehingga dengan menggunakan mekanisme tersebut, diharapkan akan mampu memperkenalkan produk barunya ini untuk menggait minat para konsumen lamanya. Dengan pertimbangan yang sangat matang dan mengorbankan desain kokang kocok yang diusulkannya, akhirnya John Browning berhasil menyelesaikan prototipe final dari senapan ini dan sukses melalui tahap uji coba lapangan dengan hasil yang sangat memuaskan. Segera setelahnya, perusahaan Winchester Repeating Arms Company selaku produsen utama segera memproduksinya secara massal pada pertengahan tahun 1887. Jika dilihat dari mekanisme pengoperasiannya, Winchester model 1887 merupakan jenis senapan gentle atau shotgun layaknya senjata-senjata sejenis pada umumnya. Yang membedakannya dari senapan sejenis yang lain, yaitu ada pada penggunaan mekanisme lever actionnya. Mekanisme semacam ini banyak diadopsi oleh jenis senapan pistol pada awal abad ke-19, seperti contohnya pada senapan coloring lever atau Colt Burgess. Ciri khas dari mekanisme ini dapat dilihat dari penggunaan tuas kokang yang terletak di sekitar area cover trigger atau pelatuk. Mekanismenya dioperasikan secara manual dengan cara mengungkit pengokangnya untuk menarik dan mendorong ball carrier agar bisa memuat amunisi dan mengeluarkan selongsong peluru bekas tembakannya. Cara kerja senapan shotgun semacam ini sangatlah berbeda dari kebanyakan jenis senapan yang lain, terutama senapan-senapan yang menggunakan mekanisme ball action maupun jenis senjata api selektif lainnya. Senapan yang menggunakan mekanisme operasi unik semacam ini umumnya sering disebut sebagai lever gun. Sebagai senapan yang memiliki karakteristik yang unik, M1887 memiliki bobot yang relatif lebih ringan jika dibandingkan dengan shotgun jenis lainnya, yang hanya memiliki bobot kosong seberat 3,6 kg saja. Sehingga untuk para pengguna di zamannya yang kebanyakan adalah seorang koboi, tentu sangat memungkinkan untuk menembakkannya dalam posisi berkuda. Hal tersebut juga didukung dengan dimensinya, karena ia memiliki ukuran yang relatif kecil dibandingkan senapan-senapan lain di zamannya. Secara total, panjang keseluruhan dari ujung barrel sampai ke popor belakangnya berukuran 997 mm, dan untuk laras smoothbore-nya ia memiliki dua versi ukuran,
yaitu 508 mm dan 762 mm. Kemudian untuk penggunaan amunisi, umumnya ia menggunakan amunisi 12 gauge atau jika diukur dalam satuan mili setara dengan kaliber 18,5 mm. Tetapi pada varian lain dibuat juga untuk ukuran bilik ledak yang berbeda, yaitu bisa menggunakan amunisi 10 gauge. Kedua amunisi tersebut dapat dimuat dalam magasin berbentuk tabung yang berada di bagian bawah dari laras. Magasin ini mampu memuat amunisi 12 gauge sebanyak 5 butir peluru, sedangkan pada versi upgrade mampu menampung amunisi 10 gauge sebanyak 7 butir peluru. Dengan amunisi dan mekanisme lever tersebut, shotgun ini mampu menembakkan peluru sebanyak 80-100 butir per menitnya, dan mampu menyemburkan butiran-butiran proyektil berkecepatan 300 meter per detik dengan jarak efektif kurang dari 40 meter. Karena memang, senjata jenis ini didesain dengan stopping power yang besar, sehingga penggunaannya akan jauh lebih efektif jika digunakan dalam range jarak yang dekat. Dengan daya hancurnya yang sangat mengerikan, penggunaan senjata jenis ini sangatlah efektif untuk digunakan dalam pertempuran jarak dekat. Karena pada jarak yang sama, pengguna senapan serbu dan senapan semi-otomatis lain memerlukan beberapa peluru untuk mampu menjatuhkan musuhnya. Sedangkan saat menggunakan shotgun, hanya memerlukan satu tembakan saja untuk bisa menumbangkan musuh di jarak yang sama. Selain terkenal di akhir abad ke-19, ternyata senapan ini juga masih begitu populer di awal abad ke-20. Pada periode ini, M1887 dikenal karena mekanisme reloadnya yang bisa diputar. Gaya reload putar ini dipopulerkan pertama kali oleh aktor idola Mimin, yaitu Arnold Schwarzenegger saat memerankan karakter Terminator T-800 dalam film Terminator 2 Judgment Day. Hanya saja, versi shotgun yang digunakan oleh Arnold dalam film tersebut menggunakan varian yang lebih pendek, sehingga lebih memudahkan untuk diputar-putar. Varian lain yang juga terkenal dari senapan ini adalah seri Winchester model 1901. Perubahan yang paling mencolok dari senapan versi upgrade ini dapat dilihat dari penggunaan komponen block receiver yang lebih diperkuat, karena pada varian ini menggunakan pilihan amunisi 10 gauge yang lebih powerful. Di sisi lain, pangsa pasar dari varian ini memang sengaja dibedakan agar tidak bersinggungan dan bersaing dengan model 1887 pendahulunya. Meskipun proses produksinya sudah berhenti sejak akhir tahun 1920-an, namun justru tingkat ketenarannya semakin melejit di awal tahun 2000-an. Hal ini dibuktikan dengan upaya reproduksi ulang yang dikerjakan oleh berbagai pabrikan di banyak negara yang berbeda. Seperti contoh pabrikan Thales Australia yang memproduksi senapan M1887 versi modern, namun dalam jumlah yang tidak banyak. Ada lagi versi senapan yang diproduksi oleh pabrikan asal Cina yaitu Norinco dan pabrikan asal Italia Chiappa Arms. Kedua perusahaan tersebut memproduksinya untuk diekspor ke pasar senjata Amerika, Australia, dan Kanada melalui America Interstate Arms Corporation. Hal ini kembali lagi kepada minat konsumen yang terus meningkat terhadap senjata klasik, entah itu digunakan sebagai senjata berburu atau hanya sebagai senjata koleksi saja. Dan itulah tadi sedikit pembahasan mengenai shotgun klasik dari Amerika. Sampai jumpa di konten kami selanjutnya. Salam M2 Rifle.